Selama beberapa hari terakhir, banjir melanda ibu kota Jakarta setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi secara terus-menerus. Banjir tidak hanya terjadi di daerah permukiman warga, tetapi juga menggenangi sejumlah ruas jalan arteri. Jumat sore kemarin, BPBD DKI Jakarta mencatat sebanyak 140 RT dan 16 ruas jalan di ibu kota terdampak banjir. Titik banjir menyebar di 5 wilayah Jakarta. Namun pada hari ini titik banjir menurun menjadi 90 RT dan 10 ruas jalan yang terdampak banjir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan. Modifikasi cuaca akan berlangsung hingga 27 Januari 2026. Saya sudah memerintahkan untuk perpanjangan modifikasi cuaca. Jadi operasi modifikasi cuaca ini yang seharusnya selesai tanggal 23 ini akan kita perpanjang sampai dengan tanggal 27. Kenapa diperpanjang? Saya tidak mau terulang kembali bahwa kita tidak persiapkan untuk itu. Walaupun persoalan yang menyangkut modifikasi cuaca ini ada kritik dari banyak orang. Menurut saya nggak apa-apa, tapi ini secara langsung seperti hari ini, harusnya modifikasinya hanya 1 kali, saya langsung perintahkan 2-3 kali, kalau perlu sampai 3 kali. Jadi sampai dengan tanggal 27 modifikasi cuaca boleh dilakukan 1 hari sampai dengan 3 kali. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta pun akan memprioritaskan normalisasi 3 sungai di Jakarta, seperti Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, dan Sungai Cakung Lama atau Sungai Begok. Akankah jurus Pemprov DKI Jakarta tersebut mampu menanggulangi banjir di ibu kota? Tim TV One mengabarkan. Dari data BPBD DKI Jakarta hari ini, sebanyak 90 RT dan 10 jalan masih terdampak banjir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan mengintensifkan modifikasi cuaca dan memperpanjang pelaksanaannya hingga 27 Januari 2026. Apakah jurus tersebut bisa menangani permasalahan banjir ibu kota? Kami akan membahasnya dengan Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Prof. Firdaus Ali. Selamat sore, Prof. Firdaus. Selamat sore Aditya. Baik, Prof, ini selain curah hujan yang tinggi, sebetulnya apa sih penyebab banjir sebelum kita berbicara soal penanganan? Ya, otomatis bahwa dimanapun di belahan planet ini saat ini kita sedang menghadapi cuaca yang sangat tidak normal. Yaitu kita sebut dengan cuaca ekstrim atau kemudian anomali cuaca. Ya, kita menghadapi situasi ini sejak 2 bulan terakhir. Ya, dan saya sedang ada di Tanah Suci. Ya. Beberapa hari yang lalu saya ada di Yerusalem juga, hujan yang deras sekali, angin kencang, jadi di mana-mana berada. Lalu kemudian ketika kita juga mengalami curah hujan yang tinggi, misalkan tanggal 17, tanggal 18, kemudian dilanjutkan tanggal 22, tanggal 23, ya tentunya ini juga situasi yang tidak normal dengan curah hujan. Misalkan pada tanggal 17-18 dalam 24 jam itu kita di 6 stasiun pengamat kita itu curah hujan kita sangat ekstrim sekali di atas 250, ya seperti di Angke misalkan. Ya. Menyusul kembali pada tanggal 22, ya curah hujan kita juga di atas 200 di beberapa titik, misalkan di 8 stasiun 140 mm ya. Ini jelas beban air limpasan yang sangat besar sekali. Walaupun kita juga melihat kita beruntung di daerah hulu curah hujannya belum tinggi sehingga kita masih menghadapi curah hujan lokal ya. Jadi situasi ini yang beruntung, misalkan tanggal 22, 23 ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanggal 17 dan 18. Tentunya kemudian saturasi tanah, jenuh dan sebagainya ya. Dan kenapa kemudian dengan curah hujan lebih rendah dibandingkan dengan tanggal 17, 18? Baik. Ya kok kita kemudian dampaknya berat. Itu yang kemudian ya bagian dari kondisi tata kelola air yang harus kita cermati bersama, Aditya. Baik, selain curah hujan yang tadi Anda katakan sampai di 250, 200 dengan kategori ekstrim, lalu penyebab apa lagi yang sebetulnya menjadi salah satu penyebab utama dari banjir di Jakarta? Ya, sebetulnya adalah kapasitas tampung badan air kita. Kenapa? Karena curah hujan itu kita hitung misalkan kita punya sistem menghandle 100 mm per hari atau kemudian 150 atau lebih tinggi lagi ya.
tentunya ini dikaitkan dengan kemampuan infrastruktur yang kita miliki, misalkan sistem drainase kita mulai Baik. dari sekunder, kemudian saluran primer penghubung, kemudian polder yang kita miliki, kapasitas pompa yang kita miliki. Tentunya tadi bahwa banjir itu kan teori antrian, begitu hujan turun dia berebut mencari tempat yang lebih rendah dan kemudian kita harus mematuskan yang mengalirkan dia ke hilir, misalkan dalam hal ini konteksnya adalah pulau Laut Jawa, ya. Tapi kondisi saluran kita kan tidak mampu menampung, sehingga tadi antrian air ini yang kemudian menjadi genangan di banyak titik yang tadi sudah disampaikan 145 titik ya pada awal puncak banjir. Kemudian ada 16 ruas jalan kita yang terdampak, dan alhamdulillah sampai hari ini dengan bekerja cepat ya 24 jam per hari ya, teman-teman di Dinas SDA, kemudian di BPBD, kemudian dibantu oleh Dinas Perhubungan, Bina Marga, dan juga Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan semuanya kerja all out. Dan kemudian di wilayah juga pemerintah wilayah kota juga bekerja all out untuk bisa memastikan genangan ini tidak berlangsung lama. Baik. Begitu Aditya. Baik, lalu seperti apa langkah strategis Pemprov Jakarta untuk menanggulangi banjir ini, Prof? Termasuk modifikasi cuaca yang sedang dilakukan. Ya, modifikasi cuaca kan memang itu adalah salah satu upaya yang kita upayakan dalam rangka mereduksi beban intensitas hujan yang jatuh di tempat-tempat yang kita tidak harapkan. Ya, tentunya seperti yang sampaikan Pak Gubernur, di awalnya kita mulai tanggal 16, 17, kemudian lanjut ke 22, dan Pak Gubernur di Ratas kemarin juga memutuskan untuk dilanjutkan sampai ke tanggal 27. Ini pun berdasarkan perakiraan cuaca yang diberikan oleh BMKG. Ya, tentunya kemudian kemampuan kita untuk memodifikasi cuaca tergantung oleh beberapa faktor. Misalkan, ya, ketepatan kita menyemai garam tadi. Kedua adalah kecepatan dan arah angin yang ada. Ya, keberhasilan ini tentunya tidak bisa dihitung misalkan ya bahwa 100%, tetapi setidaknya ini mampu mereduksi beban air limpasan yang jatuh di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan tentunya kita akan melanjutkan di samping upaya-upaya lain tentunya kita laksanakan dalam tempo yang sangat singkat ini. Kenapa? Saat ini ibarat rumah terbakar, kita sedang dalam upaya memadamkan api. Kita tidak lagi berdebat penyebab dan sebagainya. Langkah-langkah kedaulatan ini yang kemudian dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan bergerak cepat sekali dalam rangka tadi memastikan ya daerah terdampak tidak lama surutnya dengan cepat, kemudian jumlah pengungsi juga tidak banyak dan tidak lama, kemudian akses jalan juga dengan cepat bisa digunakan oleh publik. Begitu Aditya. Baik, selain modifikasi cuaca, jadi langkah apa yang dilakukan untuk semuanya agar cepat dan banjir ini dapat segera tertangani? Upaya apa dalam jangka pendek yang akan dilakukan? Tadi kami mendapat telepon dari Kementerian PU, Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa apa yang bisa dibantu untuk DKI Jakarta, tentunya tadi ada kewenangan wilayah sungai yang dimiliki oleh Kementerian PU dalam hal ini pusat ya, dan tentunya kemudian penggunaan, pemanfaatan atau pengakses atau pendaya gunaan pompa ini kan di tangan Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, dan kita mintakan pompa ini standby 24/7 jangan sampai kemudian ketika kita menyatakan bahwa siaga 2 mendekati siaga 1 kemudian pompanya belum dinyalakan, karena hitungan detik itu akan membuat genangan akan tinggi ya. Lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah pemerintah pusat, Kementerian PU juga menawarkan misalkan apa yang bisa kita percepat untuk pengerukan dalam waktu pendek ini. Kenapa? Karena musim hujan ini, cuaca ekstrim ini tidak akan berlangsung singkat. Dia akan ya setidaknya akan sampai akhir Februari. Itu yang kita perkirakan dengan melihat ya kondisi fenomena cuaca yang ada saat ini, Aditya. Baik, lalu upaya strategi yang dilakukan untuk jangka menengah dan panjang ini juga akan seperti apa? Karena kan kita tidak pernah tahu perubahan cuaca dan kejadian seperti ini dapat terulang di kemudian hari, Prof. Ya, tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa kapasitas tampung angkut saluran kita ini baru mampu menghandle misalkan saluran drainase baru 100 mm per hari. Kemudian sistem polder kita 150 mm per hari. Ketika kita berhadapan dengan beban air limpasan yang normal saja, saat ini kemampuan kapasitas pematusan kita kan baru 1.414 meter kubik per detik. Padahal berdasarkan master plan yang dikeluarkan oleh NEDECO tahun 73, setidaknya by tahun 2020 kita harus punya setidaknya 2.389 meter kubik per detik. Jadi gap ini masih jauh. Kita tidak bicara cuaca ekstrimnya. Gubernur dan wakil gubernur sudah memerintahkan untuk percepatan misalkan pengadaan pompa, kemudian besar kapasitas tampung, kemudian
dalam beberapa waktu terakhir ini kita meresmikan beberapa situ, bendungan, ya, waduk yang mungkin bisa kita gunakan sebagai sistem retensi. Ya, di sisi lain tentunya kita berharap ya bahwa sepadan sungai yang ada saat ini dalam konteks normalisasi, kita harus menyelesaikan normalisasi Ciliwung, kita juga harus menyelesaikan normalisasi Krukut dan Cakung dan juga Pesanggerahan. Ini terkendala adalah tadi aturan terkait dengan belum diputuskannya sepadan sungai tadi, dan untuk inilah kita butuh bantuan kolaborasi sinergi dengan Kementerian ATR dan Kementerian PU sehingga di sisi Pemprov DKI Jakarta kita bisa cepat lakukan normalisasi ini. Kenapa? Karena ini ibu kota negara ya, yang tidak bisa kita abaikan bagaimana kemudian kenyamanan keselamatan warganya. Begitu Aditya. Baik, terima kasih Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. Semoga langkah strategi jangka pendek, kemudian menengah dan panjang ini dapat segera terrealisasi agar banjir tidak kembali terjadi, daya tampung air di Jakarta juga dapat memenuhi. Terima kasih sekali lagi, Prof. Firdaus. Sama-sama Aditya, mudah-mudahan kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.